Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu kembali bersama saya, Pak Suhemi, dalam pelajaran prakarya kelas 9 semester ganjil tahun 2020. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat semuanya. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran prakarya, yaitu berhubungan dengan bab 2 ya, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sebelum kita masuk di materi ini, saya harap pembelajaran sebelumnya menjadi bermanfaat bagi kalian, karena minggu lalu kalian udah praktek mengenai kerajinan bahan keras, yakni membuat maket bangunan. Bagi kalian yang merasa senang dengan pembuatan maket bangunan, ini bisa jadi ini adalah bakat kalian ya. Nanti kalian bisa teruskan bakatnya di SMK jurusan teknik bangunan ataupun arsitektur, karena bidang itu berhubungan dengan teknik bangunan ataupun arsitektur ya. Kalian bisa menjadi seorang kontraktor ataupun seorang yang ahli di bidang konstruksi bangunan seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk di materi mengenai prinsip listrikan dan sistem instalasi listrik ya. Saya harap semuanya siap ya, karena ini berhubungan dengan bidang kerja, yaitu tentang kelistrikan. Nanti kalian bisa kerja di PLN ataupun kalian bisa ahli di bidang kelistrikan ya, karena kelistrikan ini mempunyai aspek kehidupan yang sangat luas ya, tidak hanya berkenaan dengan pusat listrik negara saja, tapi di segala kehidupan ini tidak pernah lepas dari kehidupan kita ya, mengenai kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sedangkan di instansi pemerintahan baik swasta maupun misalnya Polri maupun TNI juga ada pegawainya yang emang bidangnya fokusnya ke kelistrikan ya. Tidak hanya ini aja, PLN, polisi, tentara juga ada yang mendalami tentang bidang kelistrikan seperti ini ya. Semoga nanti pembelajaran ini kalian dapat telah dengan baik-baik ya, kalian simak dengan baik-baik dan menjadi manfaat bagi kalian. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, kenapa sih kita mempelajari tentang listrikan dan sistem instalasi listrik ya? Ada yang tahu mungkin? Karena gini, sudah yang saya bilang bahwa kelistrikan ini tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti memasak ya, kan ibu kalian memasak menggunakan magic jar, dan magic jar itu menggunakan sumber energi listrik yang didapatkan dari PLN. Nah, seperti itu ya. Ada lagi televisi dan lain sebagainya ya, karena semua kehidupan kita nggak pernah terlepas dari namanya listrik. Nah, untuk itu di materi ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan listrik secara bijak ya. Karena apabila listrik ini tidak digunakan secara bijak, akan terjadi banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan kelistrikan ya. Misalnya ada kebakaran rumah, kemudian ada handphone yang rusak dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, supaya ini tidak terjadi pada kalian, saya akan mengajarkan tentang yang pertama, pentingnya kelistrikan dan sistem instalasi listrik ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah masalah kelistrikan yang sering terjadi pada masyarakat. Kemudian kebijakan dalam menggunakan atau menginstalasi listrik ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya.
Nah, ini yang saya bilang tadi ya, akan pentingnya bidang kelistrikan dan sistem instalasi listrik ini mempunyai prospek karir yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang ya. Mungkin bagi kalian semua yang pertama udah mempelajari tentang kerajinan ban keras, masih belum menemukan bakatnya, di sini saya akan mengenakan bakat yang berhubungan dengan kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, yang pertama, kalau kalian suka nih, apalagi yang cowok ya, kalian kalau suka, kalian nanti bisa bekerja di perusahaan besar, misalnya di PLN, kemudian PDAM, kemudian konstruksi bangunan ya. Kalian bisa bekerja sama dengan kontraktor, di rumah sakit juga, kemudian pokok di semua instansi pemerintahan baik swasta maupun negeri itu pasti tidak pernah lepas namanya kelistrikan dan sistem instalasi listrik, karena ini bidang ini mempunyai aspek ataupun prospek kerja yang sangat luas ya. Kalian bisa bekerja di mana-mana ya. Yang penting kalian udah punya modal bakat ini, kalian bisa kerja di maksudnya gampang sekali mencari kerja ya, seperti itu. Karena kita belajar itu harus ada kiblatnya ya, kita arahnya kemana. Nah, ini yang saya tekankan ya, kalian bisa bekerja sebagai operator pabrik ya, misalnya di pabrik apapun yang ada di Pontianak maupun yang di luar kota, itu semuanya pasti setiap pabrik itu mempunyai ruang operator ya. Yang ini di ruang operator itu ada seorang operatornya yang mengontrol aktivitas sistem instalasi listrik di ruangan tersebut ya. Misalnya di hotel juga seperti itu ya, karena di hotel itu ada juga ruang instalasi listriknya ya khusus, di mana di situ ada seorang operator yang mengoperasikan listrik agar listrik yang disuplai itu terarah ya, tidak mubazir seperti itu dan lain sebagainya. Nah, nanti bagi kalian yang suka ya, ketika udah mempelajari tentang kelistrikan, kalian bisa lanjut di SMK jurusan kelistrikan ya. Itu ada di SMK 4 ataupun SMK Bina Utama itu ada. Nah, di SMK 4 itu ada jurusan teknik pendingin, ada audio video, elektronika, kemudian ada juga berhubungan dengan ya masalah kelistrikan lah ya. Nanti di perguruan tingginya juga ada di Polnep, Politeknik Negeri Pontianak, itu ada bidang studi ataupun jurusan yang berhubungan dengan kelistrikan maupun elektro, karena kelistrikan dengan elektro itu berbeda ya. Jadi kalian bisa bekerja di perusahaan BUMN milik pemerintahan ataupun perusahaan swasta ya, dengan gaji yang besar seperti itu. Nah, dari gambar yang udah saya sajikan seperti ini, mungkin kalian tertarik ya. Kalau yang belum tertarik ya, semoga saja nanti kalian setelah belajar prakarya ada salah satu keterampilan yang kalian miliki seperti itu ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya ya, mengenai masalah kelistrikan. Nah, kita tahu ya pentingnya mempelajari tentang kelistrikan agar supaya kalian bisa pertama mengenalkan bakat ya, kenal dengan bakat, karena bakat itu tidak bakalan tahu apabila kalian tidak pernah mencoba. Nah, bagi kalian suka ini mencoba-coba tentang kelistrikan, ini nggak ada salahnya nanti kalian praktekkan ya. Nah, mengenai masalah kelistrikan ya, tentu saja ini menjadi masalah yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita pribadi maupun orang lain ya. Mungkin kalian pernah melihat berita ataupun melihat kejadian ada rumah-rumah kebakaran ataupun masalah perangkat elektronika yang rusak. Itu sebenarnya disebabkan oleh masalah yang sepele ya, dari penggunaan kabel yang tembaganya terlalu tipis
itu berpengaruh sekali kepada ini masalah listrik ya. Nah, di gambar ini bisa kalian lihat ya. Ini ada kabel yang meleleh karena kepanasan. Kenapa dia bisa panas? Nah, ini kan sering terjadi sebenarnya, cuma kalian nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini belum terjadi pada kalian. Untuk itu sebaiknya kita mengantisipasi dari sekarang ya, supaya kejadian ini tidak terjadi ya, karena ini sangat berisiko sekali ya. Ini disebabkan karena penggunaan kabel tembaga yang serabut tembaganya terlalu tipis ya, terlalu kecil. Kenapa kecil? Karena kecil itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk barang elektronika yang mempunyai watt yang besar. Kalau kabelnya mempunyai kawat tembaga yang kecil, itu biasanya hanya diperuntukkan untuk komponen elektronika ataupun alat elektronika yang mempunyai daya yang kecil ya, yang wattnya kecil, yang mungkin ya 15 watt, 20 watt seperti itu. Tapi kalau kabel yang kawat tembaganya kecil diperuntukkan untuk alat-alat elektronik yang mempunyai kapasitas besar. Yang terjadi adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini, kawatnya meleleh panas karena arus yang dialirkan itu tidak sesuai dengan kapasitas jumlah daya arus yang dapat dialirkan oleh kabel ini ya. Makanya nanti boleh kalian cek di rumah. Apabila kalian menggunakan kabel yang kawat tembaganya terlalu kecil, sebaiknya diganti saja ya dengan yang besar seperti itu, agar supaya tidak terjadi panas dan tidak terjadi kejadian seperti ini. Ini karena beresiko sekali nih seperti ini. Ya, oke, paham ya. Nah, gunakanlah kabel yang besar, apalagi yang lebih bagus itu menggunakan kabel yang berstandar SNI ya. Kalau yang kabel tipis seperti ini kan tidak disarankan ya. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini penggunaan komponen kelistrikan yang tidak sesuai ya. Ini rangkaiannya ini kan beberapa alat elektronik kan semuanya menginduk ke satu lubang terminal seperti ini. Ini beresiko sekali ya, karena semakin banyak alat elektronikanya kan induknya ke satu terminal ya. Nah, ini yang terjadi adalah terminalnya panas. Nah, kalau udah panas seperti ini bisa kebakar juga nih, kepanasan nih, meleleh dia. Nah, seperti itu. Makanya jangan suka bikin kabel paralel yang tidak sesuai standar ya. Kalau kabel paralel itu kalau mau bikin itu menggunakan kabel yang besar ya, tidak menggunakan kabel seperti ini. Berbahaya sekali, apalagi kabel ini kemudian kalian paralelkan ke 10 alat elektronik misalnya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, maka dari itu kalian tidak heran ketika hujan terjadi ya, masih ada aja rumah-rumah yang kebakar. Logikanya kan lucu ya, masa hujan-hujan bisa kebakaran, kan lucu. Padahal sebenarnya yang memicu terjadinya kebakaran adalah hal yang seperti ini. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian seperti itu ya. Berikutnya adalah ini ya. Ini mungkin kalian tahu ini apa. Ini adalah tipping ya. Kalau orang awam bilangnya tipping sambungan kabel PLN. Ini kalian bisa lihat di atas rumah kalian yang ada kabel PLN itu, pasti ada sambungan seperti ini ya. Nih, tippingnya namanya tipping. Ini bahan dalamnya itu terbuat bukan dari tembaga ya. Ada juga yang terbuat dari tembaga, cuma harganya mahal. Yang saya khawatirkan di rumah-rumah kalian itu menggunakan bahan yang terbuat dari plat logam ya, yang gampang sekali berkarat. Kalau udah berkarat, listrik tidak akan bisa mengantarkan arus listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang terjadi adalah arusnya mandek di sini. Maksudnya mandek itu macetnya di sini, kemudian panas, kemudian terjadilah api ya. Kemudian api itu bisa membakar kayu-kayu yang dekat dengan rumah kalian, misalnya batang pohon ataupun rangka atap
ya, apalagi rangka atapnya terbuat dari kayu seperti itu. Maka dari itu sebaiknya ketika barang ini dipasang, tapping ini dipasang, sebaiknya agak jauh dari rumah ya, seperti itu. Makanya sambungan ini tidak boleh pas-pasan di rumah kalian, itu harus ada jarak sebenarnya. Jika terjadi kebakaran kan apinya nggak membakar rangka atap rumah kalian ya. Boleh kalian cek, tapi kalau di rumah kalian ininya agak dekat dengan rangka atap kalian, boleh kalian mengajukan ke PLN ini agak digeser. Soalnya kalau nggak digeser, ketika apinya keluar, kan panas nih ceritanya, apinya keluar membakar reng rumah kalian ya, kerangka rumah kalian. Nah, seperti itu. Berikutnya gambar yang keempat ya. Ini juga sebenarnya sering dialami oleh orang-orang yang terjadi HP-nya, di mana HP-nya itu biasanya layarnya suka gerak-gerak sendiri, error. Kenapa bisa terjadi? Ya, ini karena penggunaan listrik yang tidak benar. Ya, kenapa saya katakan tidak benar? Karena gini, kalian kan punya HP ya, masing-masing HP tipe antara satu lainnya mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kalian ngecas HP itu jangan sampai pada saat pengecasan itu arusnya kalian gunakan tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Misalnya saya kasih contoh. Saya punya HP Samsung tipe J2 Prime. Itu arusnya kan spesifikasinya 1 ampere ya ketika dicas. Itu saya menggunakan charger HP yang 1 ampere. Nah, seperti ini nih. Nih, kelihatan nggak? Ini kan sebenarnya pengecas Samsung ya. Ini 1 ampere. Kalau kalian gunakan yang beda dari spesifikasi aslinya, itu akan membuat HP kalian error ya. Kadang-kadang gambarnya gerak-gerak sendiri. Itu sebenarnya disebabkan oleh masalah sepele ya, yaitu penggunaan charger yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Maka dari itu saya simpulkan, ketika kalian ngecas HP itu harus sesuai dengan spesifikasi arus originalnya. Misalnya HP-nya pakai yang 1 ampere ya, kalian casnya pakai arus yang 1 ampere ya, jangan pakai yang 2 ampere. Nah, apa itu ampere nanti kita bakalan bahas, yaitu arus listrik ya, seperti itu. Nah, dari sini semoga apa yang saya sampaikan jelas ya. Berikutnya, nah, dalam pembelajaran ini ya, saya harap kalian dapat menghargai keberagaman kelistrikan di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, dari poin nomor 1 ini sebenarnya kalian harus bersyukur ya, karena sekarang kalian hidup di zaman milenial ya, di zaman yang semuanya serba modern ya. Bayangkan aja misalnya kalian lahir di tahun 100 tahun yang lalu, mungkin kalian tidak mendapatkan fasilitas listrik yang seperti ini ya. Apalagi di zaman sekarang sebenarnya masih ada aja daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik ya. Maka dari itu kalian harus bersyukur, harus bisa menggunakan listrik secara bijak ya, tidak sembarangan. Tentunya harus hemat listrik juga ya, seperti itu. Karena makin banyak yang menggunakan listrik, beban pemerintah juga semakin berat, karena listrik ini masih disubsidi atau masih dibantu oleh pemerintah, hingga lama-lama kemampuan pemerintah untuk mensubsidi listrik ini semakin lama semakin lemah ya. Utangnya semakin banyak karena produktivitas kita minus dibandingkan konsumtif ya. Konsumsinya lebih besar daripada produktivitasnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 ya,
Di tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan instalasi listrik sederhana di daerah setempat dan daerah lain ya. Seperti itu. Nah, maksudnya seperti ini. Mungkin kalian tahu ya, mungkin sekilas dalam pikiran kalian, sebenarnya listrik ini hanya dihasilkan oleh barang-barang elektronik ya, ataupun dihasilkan dari PLN ya. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dari bahan alam ini adalah gini maksudnya, dalam kegiatan kita sehari-hari ya, kita melakukan sesuatu itu ada aja kegiatan yang dapat menghasilkan listrik ya. Contohnya seperti listrik statis, mungkin di IPA mungkin udah dipelajari ya. Ketika kita menggesek-gesekkan penggaris ke rambut, kemudian penggaris tersebut ditempel ke sobekan kertas, yang terjadi adalah kertasnya menempel pada penggaris tersebut ya. Itu dikatakan bahwa bahan alam dapat menghasilkan listrik ya. Contohnya seperti rambut tadi, rambut yang digesekkan ke penggaris. Nah, seperti itu. Kemudian hewan-hewan ya, seperti belut listrik itu juga dapat menghasilkan listrik. Nah, kenapa kalian harus mengidentifikasi ya apa aja kegiatan ataupun bahan alam yang dapat membuat reaksi listrik? Kenapa? Ini agar kalian tidak menyepelekan, karena listrik ini sebenarnya sepele, tapi kalau kalian tidak memahami, ini sangat berakibat fatal ya. Seperti itu. Contohnya gini, ketika kalian menyimpan HP di dalam jok motor, kenapa bisa terbakar motornya? Karena gini, sinyal yang masuk ke dalam HP sebenarnya sedikit banyaknya itu ada aliran listriknya. Aliran listrik ini juga ada pengaruh kepada percikan api apabila dia bersinggungan dengan uap dari bahan bakar ya. Bahan bakar kan menguap tuh, kemudian ketemu sama sinyal ya, sinyal listrik. Padahal kita lihat kayaknya tegangannya nggak terlalu seberapa, tapi karena dia ketemu sama bahan yang mudah sekali terbakar, akhirnya motornya bisa terbakar. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kejadian misalnya dalam tubuh kita itu kan ada listriknya ya, ada muatan listriknya ya. Kemudian muatan listrik dalam tubuh kita bawa ke daerah tanah yang lapang. Nah, kemudian pada saat itu terjadi namanya hujan ya. Kemudian ada petir guntur. Nah, itu berisiko sekali ya, karena petir dapat menyambar manusia. Kenapa bisa menyambar manusia? Karena manusia ada muatan listriknya ya, karena sifat listrik seperti itu ya. Nah, itu juga harus kalian tahu ya. Kenapa harus mengidentifikasi bahan alam ya, bahan alam, teknik dan alat dan proses pembuatan instalasi listrik. Nah, ya, supaya kalian jaga-jaga lah ya, supaya nggak kesetrum dan lain sebagainya ya, ataupun kesambar petir. Berikutnya adalah merancang pembuatan model instalasi listrik rumah tangga dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, nanti di pertemuan ke-10, karena ini udah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7 kalau nggak salah ya. Pertemuan ke-7 nanti kita akan membuat model instalasi listrik rumah. Bukan model instalasi listrik rumah. Membuat ini apa namanya? Alat pembangkit tenaga listrik ya. Alatnya sebenarnya sederhana ya. Kalian hanya cukup memodalkan lampu senter dengan dinamo ya, dinamo Tamiya itu ya, dinamo mainan. Itu bisa kalian jadiin alat pembangkit listrik. Tapi nanti itu bakalan kita pelajari ya. Karena yang sekarang kita pelajari adalah yang pertama jenis dari listrik, kemudian manfaatnya apa saja ya, seperti itu. Nanti dia akan ditampilkan di slide berikutnya.
Kemudian membuat dan menguji dan mempresentasikan model instalasi listrik daerah setempat dan daerah dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, setelah kalian mempelajari ininya, cara konsep, kemudian prosedur pembuatan alat pembangkit listrik, nanti kan kalian disuruh mendokumentasikan ya, apakah produk yang udah kalian bikin tadi dapat mengalirkan listrik atau tidak ya. Nanti bakalan kita uji. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut ya di slide berikutnya. Ini udah kayak yang ini, tentang wawasan kelistrikan ya. Nah, mungkin dari kalian tahu siapa yang menjadi penemu listrik ya. Adalah seorang yang bernama Michael Faraday ya. Dialah penemu listrik. Tapi saya sengaja emang nggak menampilkan wajahnya di sini. Ini bisa nanti kalian jadikan tugas ya, seperti apa profil tentang Michael Faraday ini yang menjadi penemu listrik. Nah, profilnya seperti apa nanti kalian bisa pelajari di Google ya, karena itu udah nggak masuk ranah pembelajaran kita ya. Kita hanya cukup mengenal siapa penemunya itu. Nah, itu aja ya. Kemudian mengenai wawasan kelistrikan ya. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian instalasi listrik itu apa, kemudian syarat yang menjadi prinsip ya dalam kelistrikan itu apa-apa aja. Nah, itu bakalan kita bahas ya. Mungkin kalian nggak tahu ya, apa sih sistem instalasi listrik itu ya. Ada yang pernah mengenal istilah install. Install ini adalah pemasangan ya, pemasangan listrik, namanya instalasi ya. Sama juga seperti kalian install aplikasi, berarti yang masang aplikasi. Tapi kalau instalasi listrik ya berarti masang listrik ya, namanya seperti itu. Nah, sistem instalasi listrik adalah sistem yang terdiri dari peralatan, bahan, skema, struktur, konstruksi, ataupun susunan kelistrikan yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan komponen satu dan komponen lainnya dalam objek sasaran tertentu dan tujuan tertentu. Nah, yang dimaksud dengan objek atau sasaran tertentu ini maksudnya apakah mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, seperti itu. Jadi supaya kalian nggak bingung memahami ini, kalian hanya cukup mengingat satu kata kunci ya, yaitu rangkaian. Rangkaian. Nah, ada rangkaian listrik ya, yang terdiri dari bahan, peralatan, skema, struktur, dan konstruksi pembuatannya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pengertian dari prinsip listrikan. Apa sih prinsip listrikan? Kalau pertemuan kita yang pertama kan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras ya. Artinya kenapa sih bisa disebut kerajinan? Karena mempunyai prinsip ya, misalnya simbolis, unik, informatif ya. Sama juga listrik juga mempunyai kelistrikan, mempunyai prinsip ya. Kenapa bisa disebut listrik ya? Yang pertama, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik ya. Apa itu muatan listrik? Nanti bakalan kita bahas di slide bawah ya. Kemudian jenis dan manfaat. Listrik itu kan ada dua tipe ya, dua jenis ya. Yang pertama adalah DC. DC atau bahasa kerennya direct current ya, adalah arus listrik yang arahnya selalu tetap. Contohnya baterai, aki, cas HP, ataupun cas laptop. Nah, kalau kalian pernah lihat baterai, nah itulah yang disebut dengan listrik yang arusnya searah ya. Dia arusnya mengalirnya dari dari negatif ke positif ataupun positif ke negatif ya.
dia searah muter gini. Nah, itu contoh dari listrik searah ya. Kemudian listrik arus bolak-balik atau bahasa kerennya alternating current ya, adalah listrik yang arusnya selalu berubah-ubah bolak-balik. Contohnya listrik PLN ya, seperti itu. Kalau ketika kalian kesetrum ya, listrik PLN ini kan rasanya beda dengan kesetrum dengan listrik yang arusnya DC. Kalau DC itu rasanya ini aja panasnya doang. Tapi kalau listrik AC itu kan rasanya kan kayak getar-getar gitu ya, bertegangan tapi bergetar-getar. Nah, itu yang disebut dengan arus bolak-balik ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini udah. Nah, tadi kita berbicara tentang muatan listrik ya, prinsip listrikan. Ini kenapa kita belajar tentang prinsip ya, supaya inilah yang seperti saya udah bilangin tadi, supaya kalian dapat mengenal fenomena ataupun kegiatan yang kalian lakukan apakah dapat menghasilkan listrik atau tidak. Jika menghasilkan listrik, itu biasanya akan mengakibatkan kejadian-kejadian yang nggak kita duga ya. Misalnya seperti ketika kalian manjat pohon kelapa pada saat hujan deras, itu berisiko sekali untuk tersampar petir. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai karena ilmu ini kalian nggak tahu, jadinya kalian ada yang tersampar petir dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan. Contohnya listrik ya, listrik statis. Misalnya penggaris yang digesekkan ke rambut kemudian menempel pada sobekan kertas. Nah, seperti itu. Karena ketika kalian membaca buku ya, saya perhatikan di buku itu kan kalimatnya terlalu teoritis ya, terlalu ilmiah, sehingga kalian agak sulit untuk menelaahnya. Maka dari itu di sini saya akan terjemahkan ke bahasa yang lebih mudah dimengerti ya, beserta contohnya. Kalau ada contohnya kan gampang sekali dimengerti ya, seperti itu. Nah, kemudian medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik. Contohnya distribusi muatan listrik dari elektron ke proton ya, ataupun motor yang terbakar karena efek sinyal yang membuat uap bahan bakar menyambar ya. Ataupun contoh yang lainnya adalah kepala busi. Nah, ataupun contoh lainnya itu seperti gambar background yang ada di ini ya, di slide ini ya. Kalian bisa lihat di belakang teks itu ada efek percikan api. Nah, itu adalah medan listrik ya. Nah, efek yang ditimbulkan itu yang disebut dengan medan listrik. Nah, contohnya seperti gambar background yang ada di belakang tulisan ini ya. Kemudian ada kepala busi. Busi motor mungkin kalian tahu ya. Ketika motornya di starter, kemudian kepala ujung businya itu ditempelkan di kerangka ya, terjadi namanya percikan api. Nah, percikan api itulah yang disebut dengan medan listrik ya, efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah potensial listrik ya, adalah kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Contohnya ya, tegangan listrik itulah sama dengan potensial listrik ya, yang mempunyai satuan tegangan yaitu volt. Kemudian berikutnya adalah arus listrik, adalah perpindahan atau aliran partikel yang bermuatan listrik yang diukur dalam satuan ampere ya. Lambangnya ini nih, A. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh lihat ini namanya charger HP kalian. Kalian lihat
tulisan di keterangan di sini. Misalnya inputnya 110 sampai 240 volt ya. Kemudian arusnya di sini DC-nya itu outputnya 5 volt garis miring 1000 mA, itu sama dengan 1000 miliampere sama ataupun disebut 1 ampere ya. 1 ampere. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jangan sampai HP kalian yang sebenarnya mempunyai spesifikasi arus 1 ampere, kalian cas menggunakan arus yang 2 ampere. Yang terjadi adalah HP kalian rusak nantinya. Ya, gambarnya gerak-gerak sendiri. Nah, itu kan disebabkan oleh pengecasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan HP tersebut ya. Kalau misalnya HP-nya mintanya 1 ampere ya kalian cas menggunakan 1 ampere. Tapi kalau HP-nya cas originalnya 2 ampere ya kalian cas menggunakan 2 ampere ya, jangan menggunakan yang di atas 2 ampere. Nanti HP-nya rusak, beli lagi lumayan kan, jutaan ya. Gak ada yang murah HP sekarang ya. Nah, berikutnya adalah elektromagnet. Nah, adalah muatan yang berpindah menghasilkan medan magnet. Ya, contohnya angkur dinamo. Ya, contoh angkur dinamonya mungkin yang cowok-cowok pernah bongkar-bongkar dinamo ya, dinamo Tamiya ataupun dinamo mainan. Ketika kalian bongkar dinamonya itu ada angkur ya. Angkur ini bentuknya ada di background belakang tulisan ini ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin yang cowok-cowok mungkin gak asing ya. Nah, melihat kumparan kawat tembaga seperti ini. Ini adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan elektromagnet. Makanya magnet dengan magnet nanti dalam dinamo tersebut akhirnya kan ketika dialiri oleh listrik kan akhirnya terjadi namanya elektromagnetnya. Jadi magnetnya saling bertolak, akhirnya dinamonya itu berputar. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan elektromagnet. Ya, contoh gambarnya di sini ya. Kemudian daya listrik adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik yang mempunyai satuan watt ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan listrik PLN ya, kalian harus tahu berapa daya listrik yang ada di rumah kalian. Misalnya 450 atau 900 ataupun 1300, itu harus wajib kalian tahu ya. Jangan sampai ketika listriknya misal 900 kemudian kalian menggunakan alat elektronik yang jumlahnya melebihi dari daya yang dialirkan, yang terjadi apa? Adalah listriknya mati. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya, nah, keberagaman kelistrikan di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkenaan dengan alat pembangkit listrik ya, karena listrik itu sangat beragam sekali. Ada yang berasal dari panas bumi, ada yang berasal dari uap air, ada yang berasal dari nuklir, ada yang berasal dari angin ataupun dari solar cell. Nah, itu yang disebut keberagaman ya. Nah, di sini kalian harus bersyukur sekali karena sebenarnya Indonesia mempunyai keanekaragaman tentang pembangkit listrik ya. Ada yang berasal dari solar cell, ada yang berasal dari energi solar, kemudian ada yang berasal dari uap ataupun angin ya, itu ada ya. Kalau di sini di Pontianak mungkin yang kalian tahu adalah pembangkit listrik tenaga diesel ya, dari solar. Nah, sebenarnya kan solar ini adalah energi yang tidak dapat diperbarui ya. Ini kan solar kan berhubungan dengan minyak sebenarnya kan di pasaran dunia semakin lama semakin mahal. Untuk itu pelajaran ini dikenalkan kepada kalian supaya kita dapat berkreatif dan mengembangkan
namanya pembangkit listrik ya. Jadi siapa tahu nanti kalian suka, ketika kalian udah dewasa, kalian udah kerja, kalian bisa menjadi seorang pencetus pembuatan alat pembangkit listrik menggunakan sumber energi tidak berasal dari minyak ya, bisa dari angin ataupun dari air. Nah, seperti itu. Karena di Indonesia itu masih bisa dihitung ya, karena kebanyakan pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu semuanya berasal dari solar semuanya. Kalau yang dari angin itu masih bisa dihitung ya, nggak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya operasional ataupun biaya beban yang paling besar adalah menggunakan solar ya. Coba nanti kalau kalian suka dengan pelajaran ini, boleh nanti kalian teruskan ke jenjang yang lebih tinggi ya, supaya kalian dapat mengubah peradaban energi listrik yang ada di Indonesia ya. Indonesia kan sebagian besar menggunakan diesel atau solar ya. Coba kita lihat kayak di Belanda ya. Di Belanda itu kan tidak menggunakan solar ya. Walaupun ada solar tapi jumlahnya sedikit ya. Mereka mengandalkan energi ini angin yang dapat dijadikan sebagai penggerak atau pembangkit listrik di negara mereka ya. Jadi hemat biaya operasional ya, tidak perlu membeli solar apa segala macam ya. Karena angin itu kan gratis ya, apalagi matahari. Kalau di background ini adalah solar cell namanya, pembangkit listrik tenaga surya ya. Ini tidak perlu membeli minyak, tidak perlu membeli solar, bensin, hanya cukup menjemur solar cellnya ke panas bumi, panas matahari ya. Kemudian panas matahari tersebut dikonversi menjadi sebuah energi listrik yang bisa dipakai oleh masyarakat ya. Jadi hemat biaya ini, gratis. Matahari kan gratis ya, tidak bayar ya. Ini keuntungan PLN yang mengembangkan konsep kelistrikan seperti ini, tentunya menjadi untung besar ya, seperti itu. Nah, semoga nanti kalian adalah seorang generasi penerus bangsa yang bisa membuat Indonesia menjadi maju ya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak mengkonsumsi bahan bakar ya untuk menghidupkan lampu. Cukup dengan menjemur solar cell ini aja, listrik bisa hidup. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya, nah mungkin bagi kalian nggak tahu ya, ini gambar apa, bendungan apa. Nah, dari pembangkit listrik yang udah saya contohkan tadi ya, ini kan ada PLTA, PLTU, PLTB, PLTS, PLTN. Seperti apakah gambarnya? Ini ada di sini. Nah, ini memanfaatkan bendungan ya. Kalau kalian pikir mungkin air ini yang mengalir nggak bisa dijadikan apa-apa ya. Tapi kalau kita cermati bahwa sebenarnya air yang bergerak itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, dan turbin itu akan menghasilkan energi listrik ya. Biasanya turbin ataupun untuk menggerakkan atau untuk menghidupkan listrik ini biasanya memanfaatkan air terjun ya. Tapi karena air terjun di Indonesia itu jumlahnya nggak terlalu banyak, maka manusia mensiasati bagaimana membuat air terjun buatan, yaitu menggunakan ini bendungan ya. Bendungan nanti pintu airnya dibuka, kemudian airnya mengalir, kemudian air yang jatuh ini menggerakkan turbin yang ada di bawah sini, kemudian turbinnya berputar, kemudian terjadilah namanya energi listrik ya. Nah, ini nanti bakalan kita praktekkan ya, kita membuat turbin dari dinamo untuk menghidupkan listrik ya. Nanti bakalan saya contohkan di pertemuan ke-9 ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah uap ya. Uap, energi listrik yang berasal dari uap. Uap dipanaskan, nanti uap tersebut akan menggerakkan piston, kemudian pistonnya
bergerak terus, kemudian pergerakan itu yang dimanfaatkan menjadi energi listrik ya. Nih seperti ini uap. Kemudian ada juga yang nuklir ya. Mungkin di Indonesia masih sedikit sekali perusahaan listrik yang menggunakan energi nuklir, karena energi nuklir itu operasional biaya operasionalnya itu sangat mahal sekali ya. Kalau di Jepang itu udah dikembangkan ya, udah digunakan, tapi biayanya ini sangat mahal sekali nuklir ya. Ini memanfaatkan reaksi kimia dari bahan yang mudah meledak ya, itu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi sebuah alat yang membangkitkan energi listrik. Nah, kemudian yang keempat nih, yang paling murah meriah, yaitu kincir angin ya, atau yang disebut PLTB namanya ya. Mungkin kalian kira PLTB itu pusat listrik tenaga batu bara ya, bukan. Kalau PLTB itu sebenarnya kincir angin sebenarnya. Boleh kalian cek di Google ya, PLTB. Kalau di Indonesia itu masih sedikit ya perusahaan listrik yang menggunakan seperti ini, kincir angin. Kalau yang paling banyak itu adalah di Belanda ya, di Belanda, atau bahasa kerennya Netherlands. Nah, ini udah banyak sekali yang menggunakan energi listrik. Tapi kalau di Indonesia sih masih kurang ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk di kesimpulan. Nah, dari apa yang udah kita pelajari ya, tentunya dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan akan didapatkan seperti lampu. Selain itu, listrik juga berfungsi sebagai energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk menunjang kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja kesimpulannya ya. Dari apa yang udah saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa menggunakan listrik secara bijak. Kemudian seperti apa masalah-masalah yang diakibatkan dari penggunaan listrik yang tidak bijak ya, misalnya hal sepele seperti penggunaan charger yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan peruntukan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian cermati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oke, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian ya. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan, kemudian pakailah masker jika pergi keluar agar kalian terhindar dari wabah virus ya COVID-19 ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.